Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Siraji. Para pemirsa, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang desain perkerasan kaku. Ini adalah part yang ke-1, yaitu tentang struktur perkerasan jalan. Nah, di dalam materi ini, karena part 1 ini bagian awal tentang struktur, maka akan membicarakan tentang bagaimana sebenarnya jenis-jenis struktur perkerasan kaku itu, ya. Apakah itu bertulang atau tidak bertulang, bersambung atau tidak bersambung. Nah, kemudian bagaimana susunan di masing-masing lapis untuk perkerasan kaku itu. Ada pada at-grade ya, pada tanah asli, kemudian ada pada galian, ada pada timbunan, kemudian bagaimana fungsi dari struktur perkerasan kaku itu sendiri. Nah, di sini akan menjelaskan tentang bagaimana pemilihan jenis struktur perkerasannya. Oke, para pemirsa, untuk lebih jelasnya simak tayangan berikut ini. Baiklah, para pemirsa, saya akan jelaskan materi pada kali ini, yaitu tentang desain perkerasan kaku, yaitu part 1 tentang struktur perkerasan kaku, ya. Oke, baik. Jadi di dalam materi ini adalah kita buat part 1, merupakan bagian awal dari topik pembicaraan tentang perkerasan kaku itu sendiri. Kita awali dengan struktur perkerasan, selanjutnya nanti kita akan membicarakan tentang tahap-tahap selanjutnya, yaitu tentang fondasi, tentang desainnya, cara perhitungannya bagaimana, tentunya di part berikutnya. Baik, para pemirsa, saya akan sampaikan tentang pertama adalah pengertian. Apa itu yang disebut dengan perkerasan kaku, ya. Jadi, perkerasan kaku itu adalah suatu perkerasan jalan yang menggunakan bahan beton semen sebagai struktur perkerasan jalan. Jadi, titik tekannya adalah beton semen. Nah, kenapa beton semen sebagai perkerasan kaku? Ya, tentu karena memang mempunyai ciri-ciri utama, yaitu di mana modulus elastisitasnya itu sangat sangat kuat sekali sehingga disebut dengan kaku. Ini berbeda dengan kalau kita menggunakan beton aspal atau aspal konkrit ya, itu untuk berkerasan lentur ya. Kemudian sebenarnya sifat utama dari perkerasan beton semen ini atau rigid pavement ini adalah terletak kepada fungsi dari struktur itu sendiri, yaitu terdiri atas plat beton semen yang bersambung maupun tidak bersambung, bertulang maupun tidak bertulang. Ya, intinya adalah bahwa perkerasan beton semen atau rigid pavement itu berupa struktur yang namanya plat beton itu sendiri. Nah, inilah yang mendasari ciri utama dari perkerasan kaku. Dianggap sebagai plat yang monolit, menyatu, punya kekuatan besar. Nah, di situ. Nah, oke, kemudian bagaimana selanjutnya? Jadi pada perkerasan beton semen, ya, daya dukung perkerasan terutama diperoleh dari plat beton. Betul. Jadi daya dukungnya adalah pada plat beton itu kekuatannya. Berbeda kalau kita menggunakan flexible pavement. Flexible pavement itu seluruh struktur perkerasan mempunyai peran yang sangat utama. Termasuk subgrade. Tetapi kalau di dalam perkerasan kaku ini maka plat beton itu akan menopang sekuatnya. Nah, kemudian bagaimana tentang subgrade-nya? Nanti ada pembicaraan. Tapi intinya adalah daya dukungnya memang sebenarnya sudah tidak perlukan tinggi-tinggi amat. Tetapi namun demikian yang dipentingkan adalah keseragaman tanah dasar itu. Kekuatannya harus seragam. Semuanya ya. Variasinya tidak boleh melebihi terlalu ekstrim ya. Oke ya. Jadi sifat dan daya dukung dan keseragaman tanah dasar sangat mempengaruhi keawetan dan kekuatan perkerasan beton semen. Jadi titik tekannya adalah pada keseragaman kekuatan tanah dasar itu. Oleh karena itu sebenarnya berbicara tentang rigid pavement, perkerasan kaku, itu adalah bagaimana menyiapkan tanah dasar yang sebaik-baiknya. Tidak harus kuat, tapi seragam. Nah, bagaimana menjamin keseragaman? Itulah yang jadi persoalan. Nanti ketika di bagian-bagian berikutnya, kita akan berbicara tentang itu. Nah,
Kemudian tentunya bagaimana sebenarnya fungsi lapis pondasi bawah tadi yang boleh disebut sebenarnya tidak terlalu diandalkan daya dukungnya, namun keseragamannya. Namun ada berbagai hal yang menjadi sangat penting di dalam perkerasan kaku itu, bagaimana sebenarnya lapis pondasi bawah itu. Yang pertama adalah sebagai lantai kerja, platform. Jadi ketika akan pelaksanaan sudah rapi rata, maka sebagai lantai kerja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu untuk pengendalian kembang susut, ya, terutama kepada tanah-tanah yang jenisnya itu ekspansif, ya. Tanah ekspansif ini harus diproteksi sedemikian rupa sehingga kembang susutnya itu menjadi minim sekali, ya. Kemudian yang berikutnya mencegah intrusi dan pemompaan. Nah, ketika air hujan, maka air hujan itu sebaiknya harus dilindungi, jangan sampai air hujan itu meresap ke dalam badan jalan sehingga itu masuk. Oleh karena itu, ini adalah mencegah intrusi atau pemompaan pada sambungan, retakan, dan tepi-tepi pelat. Nah, ini yang jadi persoalan memang intrusi dan pemompaan itu, intrusion and pumping ini, ya. Kemudian berikutnya adalah memberikan dukungan yang mantap dan seragam pada plat beton. Oke, jadi bentuk dukungan yang mantap itu sebenarnya ya oke, daya dukung bolehlah, tapi tidak perlu tinggi-tinggi amat, ya. Tapi yang penting adalah seragam. Ya, yang penting adalah keseragaman pada sepanjang segmen itu tidak boleh berubah-ubah, karena begitu berubah-ubah maka akan mudah terjadi retak pada plat beton untuk rigid pavement itu. Oke, baik. Secara umum, struktur perkerasan kaku itu ada di dalam gambar yang di sini. Jadi di atas yang kita sebut sebagai struktur plat tadi, ini adalah perkerasan beton semen. Kemudian di bawahnya ada pondasi bawah, bisa agregat kelas A atau apa, nanti tergantung desainnya, atau dalam bahasa lain disebut dengan lapis drainase, tapi sebenarnya lapis drainase itu sendiri tidak semata-mata dianggap sebagai pondasi, tetapi untuk mengalirkan air, tapi bisa berfungsi ganda, lapis pondasi bawah dan sekaligus sebagai lapis drainase. Kemudian baru di bagian bawah adalah tanah dasar atau subgrade. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan bahwa keseragaman kekuatan daya dukung pada tanah dasar ini menjadi kunci di dalam rigid pavement itu, ya, keseragamannya. Nah, kemudian struktur secara umum ada berbagai macam. Ini ada dowel, kemudian ada sambungan bagaimana antar plat yang tersambung dan seterusnya. Ini kalau menggunakan jenis sambungan, ya. Oke, ini adalah tipe sambungan melintang untuk desain yang dowel. Dowel itu adalah sambungan melintang untuk rigid pavement. Nanti ada tibar dan segala macamnya. Di lain kesempatan kita akan membicarakan tentang hal tersebut. Oke, baik. Nah, di dalam struktur perkerasan kaku, setidak-tidaknya ada 3 jenis yang utama, yaitu ada pada tanah asli, kemudian ada galian, kemudian ada timbunan. Nah, bentuk umum dari perkerasan kaku pada permukaan tanah asli atau at grade digambarkan sebagaimana pada gambar yang ada di bawah ini. Jadi lapis atas itu adalah berupa perkerasan beton, kemudian lapis di bawahnya lapis pondasi bawah beton kurus atau learn concrete subgrade. Kemudian berikutnya adalah lapis pondasi agregat kelas A sebagai lapis permeable. Nah, ini yang tadi saya sebutkan itu lapis drainase, ya, permeable tadi. Kemudian di bawahnya ada setebal sekitar 20 mm dapat berupa timbunan pilihan berupa butir kasar CBR minimal 30 dengan BI antara 6 sampai 15 dan ukuran butir maksimal adalah 50 mm atau lapis pondasi agregat kelas C atau stabilisasi semen dan seterusnya, ya, US 10 km per meter persegi, ya. Kemudian bagian yang bawahnya adalah perbaikan tanah dasar jika diperlukan atau lepas atau lapis timbunan pilihan jika dibutuhkan. Oke, jadi ini perbaikan tanah dasar ini saya bawahi. Perbaikan ini tentunya untuk menjamin keseragaman tadi, jadi supaya
tidak ada disparitas daya dukung yang terlalu mencolok yang akan memicu terjadinya keretakan pada spot-spot tertentu. Oke, baik. Lapis-lapis ini kalau kita pilahkan secara garis besar, di atas ini adalah disebut dengan lapis perkerasannya atau basementnya sampai dengan lapis pondasi agregat kelas A ini, lapis drainase. Kemudian di bawah ininya, ini adalah berupa lapis pondasi. Di mana di lapis pondasi ini terdiri dari yang tadi adalah timbunan setebal 200 mm ditambah dengan tanah dasar yang ada di sini. Oke ya. Baik, itu adalah perkerasan kaku pada permukaan tanah asli. Ya, tentunya tanah asli atasnya ya tidak langsung serta-merta dibiarkan begitu, tetap dikupas seperlunya yang sekiranya sambil untuk perataan dan sebagainya. Oke, ini bentuk tipe yang pertama, tanah asli. Kemudian tipe yang kedua adalah pada timbunan. Nah, bagaimana bentuknya? Sebenarnya secara struktur tidak jauh beda ya, terutama pada perkerasan ini. Hanya pada tanah dasar ini sebenarnya mungkin bisa dinyatakan bahwa ini struktur yang ada di sini, gambar ini, berada di atas timbunan. Timbunan dalam arti tergantung ketinggiannya, begitu. Jadi betul-betul ada timbunan, bukan hanya sekedar timbunan untuk meratakan beban saja, tetapi bisa saja timbunan itu bisa 3 meter, 4 meter, 5 meter, bahkan bisa 10 meter atau lebih. Nah, inilah disebut untuk tipe 2 ini adalah perkerasan kaku pada timbunannya. Untuk struktur secara umum sama lah ya, ada perkerasan, kemudian ada pondasi, di mana di dalam pondasi ini ada lapis berupa timbunan pilihan, kemudian ada tanah dasar. Nah, kemudian tipe yang ketiga adalah perkerasan kaku pada galian. Nah, bagaimana ini ada galian? Berarti kan dia ada berada di dalam cekungan tanah itu sendiri, kemudian dikupas sesuai dengan tentunya desain permukaan jalannya. Nah, di atasnya inilah, di atas galian itu ada struktur perkerasan kaku pada galian. Bentuk umumnya mirip, ada perkerasan, ada pondasi, jadi ada tanah dasar. Tinggal karena bentuknya ada sudah galian, mungkin tanah dasarnya, tanah aslinya yang ketika digali itu daya dukungnya sudah bagus, bisa saja bahwa tanah dasarnya itu tidak perlu perbaikan tanah, memungkinkan untuk, makanya di sini ada jika diperlukan ya. Tapi ketebalan tentang timbunan pilihan barangkali tetap menjadi aplikasi yang diperlukan supaya bisa meratakan pada permukaan tadi. Oke ya, baik. Inilah tipe yang ketiga, yaitu perkerasanku pada galian. Nah, oke, selanjutnya tentang sifat pelat beton itu sendiri. Nah, inilah yang mendasari prinsip dari rigid pavement itu. Jadi pelat beton semen mempunyai sifat yang cukup kaku serta dapat menyebarkan beban pada bidang yang luas dan menghasilkan tegangan yang rendah pada lapisan-lapisan di bawahnya. Jadi perkerasan kaku itu dianggap sebagai satu kesatuan sehingga menyebarkan beban kemudian ke seluruh permukaan perkerasan kaku itu, sehingga tegangan pada permukaan di bawah lapis bawahnya itu menjadi lebih rendah ya. Jadi karena lebih rendah sehingga itu tadi daya dukung itu sebenarnya diperlukan hanya seperlunya saja ya. Diperlukan hanya seperlunya saja, tidak perlu tidak perlu terlalu tinggi, tidak terlalu besar ya. Itu ya. Oke, selanjutnya perkerasan beton semen itu ada dibedakan berbagai macam jenis ya. Jadi perkerasan beton semen ini dibedakan, ada yang pertama adalah perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan. Jadi bersambung artinya terputus-putus pengertian bersambung itu ya, supaya terminologinya tidak bingung ya. Jadi bersambung itu artinya terputus-putus kemudian ada sambungannya. Boleh ada tulangan, boleh tidak ada tulangan. Nah, tapi tentang dowel dan tibar tetap
perlukan ya. Kemudian perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan. Bersambung dengan tulangan itu sama, bersambung itu terputus-putus, 4 meteran atau 5 meter atau 6 meter dengan tulangan. Artinya apa? Di dalamnya perkerasan beton itu ada tulangannya, ada entah itu wire mesh atau memang tulangan yang terpasang, itu tergantung mana yang dipilih. Nanti memang ada kriteria-kriteria kapan diperlukan tulangan dan kapan tidak. Beberapa pendapat mengatakan bahwa luasan lebih dari 20 meter persegi maka harus menggunakan tulangan. Nah, tapi nanti di lain kesempatan kita akan diskusikan lagi ya. Kemudian bentuk yang ketiga, C, yaitu perkerasan beton semen menerus dengan tulangan. Nah, menerus berarti tidak ada terputus-putusnya. Menerus, sepanjang itu ya menerus ya. Sampai 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo ya, satu segmen itu tidak ada terputusnya ya dengan tulangan. Nah, dengan tulangan berarti bisa wire mesh, bisa tulangan besi terpasang dan segala macamnya. Nah, inilah bentuk yang umum dari 3 jenis ini, yaitu bersambung tanpa tulangan, bersambung dengan tulangan, kemudian menerus dengan tulangan. Nah, pertanyaannya para pemirsa, apakah ada yang menerus tanpa tulangan? Ya, kalau mau dibikin bisa-bisa saja. Namun ini sangat rawan. Jadi kenapa menerus tanpa tulangan itu rawan? Karena memang tidak ada dilatasinya. Kalau terjadi penurunan setempat, maka ini akan berbahaya. Sehingga kita sebut rentan terputus atau patah karena tanpa tulangan. Sehingga jenis yang menerus tanpa tulangan ini sebaiknya dihindari para pemirsa dalam desain perkerasan kaku. Ya, oke. Nah, bagaimana detailnya untuk masing-masing? Ini sudah saya sertakan bentuk-bentuk visualnya seperti apa. Perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan. Nah, ini buktinya ya para pemirsa di gambar ini. Jadi ada ini sedang mengecor, kemudian tidak ada tulangan yang terhampar di konstruksi ini ya, berarti ini sambungan tanpa tulangan. Beberapa ini bentuk-bentuknya seperti ini, sketsanya bersambung. Bersambung berarti ada kotak-kotaknya, ini tetap ada tibar, ada dowel ya. Kemudian bentuk fisiknya adalah seperti ini. Inilah bentuk bersambung tanpa tulangan. Nah, ada kelebihan utama. Apa itu? Mudah untuk perbaikan pada segmen. Itu kalau itu bersambung. Jadi ada blok-blok itu tinggal diambil, kemudian diperbaiki. Kemudian biaya lebih murah. Kenapa? Karena tanpa tulangan. Ya, tentu seperti itu ya. Tulangan itu juga bagian dari biaya konstruksi. Kalau tidak perlu tulangan, secara beban lalu lintas dianggap cukup, ya memang tidak perlu tulangan. Kelemahan utamanya apa? Terjadi ketidakrataan pada permukaan. Nah, ini kadang kenyamanan bagi pengguna jalan juga akan terganggu ya, karena sambungan antar segmen tadi itu kadang ada selisih berapa mili, sehingga untuk kecepatan kendaraan yang tinggi itu terasa gledek, gledek, dedek, dedek, dedek. Nah, itulah saya pikir itu kenyamanannya juga berkurang. Kemudian ketidakrataan itu tadi ya, tentunya akan berpengaruh kepada understyle, underdeal dari kendaraan, kemudian bannya juga mudah rusak ya. Oke, berikutnya perkerasan beton semen sambung dengan tulangan. Nah, kalau ada tulangan seperti apa? Ini para pemirsa, jadi ini ada para pekerja yang sedang memasang tulangan. Jadi tulangan-tulangan manual dipasang di sini, kemudian ada membujur, ada melintang, dan seterusnya. Kemudian gambar yang sebelah kanan ini tulangan tapi jenisnya wire mesh. Jadi sudah dalam bentuk tulangan segi 4, tinggal kita pilih jenis-jenisnya yang mau 10 mili atau 15 mili dan seterusnya. Tapi tetap ya di sini ada duelnya, ini ada yang melintang, ini duel ya. Di sini adalah gambarnya, adalah ada duelnya. Ini adalah untuk sambungan dengan tulangan. Nah, apa kelebihannya? Kalau itu bersambung, tetap perbaikannya akan lebih mudah ya. Perbaikannya akan lebih mudah ya. Itu kelemahannya, kelebihan dari beton untuk yang bersambung ya. Kemudian kelemahannya apa? Yaitu terjadi ketidakrataan pada permukaan. Kenapa? Karena tadi bersambung tadi, jadi ada semacam selisih antara
permukaan segmen yang satu dan segmen yang berikutnya ya. Tentunya karena itu pakai tulangan ya biayanya lebih tinggi karena ada tulangan, karena biaya besi itu juga mahal ya. Oke, ini bentuk yang ke B, yaitu bersambung dengan tulangan. Nah, lalu bagaimana kalau itu menerus ya, bukan bersambung, menerus dengan tulangan. Nah, para pemirsa, bentuknya menerus dengan tulangan, ini ada tulangan, kemudian ini terus ke sana, nyambung terus ini. Jadi tidak terputus-putus, tidak ngecornya bisa langsung bersamaan di sini ya. Oke, nah ini bentuknya juga yang gambar di sebelah kiri bawah ini juga menerus dengan tulangan. Nah, ini adalah proses pengecoran bagaimana untuk jenis perkerasan beton semen menerus dengan tulangan. Nah, para pemirsa, tentunya ini ada kelemahan dan ada kelebihan ya. Kelebihannya apa? Kelebihannya terjadi kerataan pada permukaan lebih bagus karena tanpa sambungan ya, karena menerus sehingga smooth ya. Tidak ada perbedaan elevasi pada antar sambungan itu ya. Monolit sehingga mempunyai daya dukung yang lebih bagus. Oke ya, monolit menyatu. Inilah kekuatan dari perkerasan kaku. Bahkan beberapa peneliti memberikan saran bahwa ini adalah menerus ya. Untuk tanah-tanah ekspansif yang cenderung terjadi kembang susu tinggi, ini dibuat perkerasan yang menerus, monolit sehingga bisa didukung secara bersama-sama, tidak terjadi perbedaan dan tidak ada intrusi air. Nah, namun demikian para pemirsa, kelemahan utamanya adalah sulit perbaikan pada segmen tertentu. Ya, jadi kalau ada kerusakan-kerusakan, apapun namanya konstruksi, itu tetap ada kerusakan, resikonya ada. Kalau melakukan perbaikan, maka kelemahan utama dari yang menerus dengan tulangan ini, kalau melakukan perbaikan agak lebih sulit ya. Ya, ada plus minusnya ya, bersambung atau menerus, tulangan atau dengan tulangan ya. Oke, para pemirsa, itulah kiranya yang bisa saya jelaskan tentang struktur perkerasan jalan untuk yang jenis kaku, yaitu rigid pavement. Akan kita tayangkan untuk topik-topik berikutnya untuk perkerasan kaku, bagaimana cara perhitungan, JSKN-nya bagaimana, nanti akan kita bahas di segmen-segmen berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.